Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Nanda Putri Hamida Manik, peserta Laser CPNS tahun 2021. Pada kali ini akan membahas tentang komitmen mutu, yang mana merupakan salah satu dari nilai yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Komitmen mutu, yang mana definisi dari komitmen itu sendiri adalah individu atau kelompok, sebuah janji atau perbuatan. Sedangkan mutu itu standar, kelayakan, ciri atau sifat. Pengertian efektivitas: sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Lalu, apa pengertian efisiensi? Yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Inovasi merupakan cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Lalu, pengertian dari mutu itu sendiri adalah yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen, yang mana nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Nilai dasar dari komitmen mutu yaitu terbagi dua. Yang pertama, peningkatan produktivitas, yang kedua, nilai dasar orientasi mutu. Peningkatan produktivitas terdiri dari motivasi dan kemampuan, yang mana motivasi terdapat di dalamnya self-commitment, environment, culture, sedangkan kemampuan atau ability terdapat di dalamnya education, training, habitual, dan experience. Nilai dasar orientasi mutu: komitmen pada kepuasan customer, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, dan adanya perbaikan berkelanjutan. Nilai dasar orientasi mutu atau manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total atau meningkatkan kinerja. Yang pertama, 5 pilar TQM, yaitu produk, proses, organisasi, pemimpin, dan komitmen. Yang kedua, fishbone manajemen mutu. Yang ketiga, adanya pendekatan PDCA, yaitu P, plan, D, do, C, check, dan A, act. Lalu adanya quality responsibility, yaitu tanggung jawab mutu. Nah, di dalam pendekatan inovasi yaitu ada 4 cara. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Yang ketiga, duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan.
Yang keempat, dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formula baru. Membangun komitmen. Yang pertama, mengobservasi, mengidentifikasikan, mendeskripsikan pemberian layanan, memberi penilaian objektif, mendeskripsikan tindakan kreatif, menganalisis kendala, dan menganalisis faktor pendorong. Lalu di dalam komitmen mutu, kita harus berpikir kreatif, yakni menampilkan kinerja yang menunjukkan komitmen yang kuat, menjelaskan manfaat penyelenggaraan kerja, memberi contoh nyata dalam pelayanan publik.